Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pembahasan yang berkaitan dengan ilmu tajwid yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah ilmu tajwid itu sudah ada semenjak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lanjutannya adalah tahsin at-tilawah. Tahsin itu adalah memperbaiki bacaan, mengindahkan bacaan, membaguskan bacaan dari yang sebelumnya belum baik. Kemudian tilawah itu secara sederhana maknanya adalah membaca. Tapi kalau ingin mendalam lagi, makna tilawah itu bukan sekedar membaca saja, tapi membaca, memahami dan mengamalkan. Jadi intinya ketika kita berinteraksi kepada Quran, kita disuruh bacanya dengan baik dan benar. Kemudian kita dituntut untuk memahaminya. Lebih daripada itu bahkan kita disuruh untuk mengamalkan. Karena memang Quran ini bukan sekedar bacaan saja, yaitu kitab yang harus kita amalkan. Ketiganya ini nggak bisa dipisahkan: baca, memahami dan mengamalkan. Yang sering saya sampaikan, ada orang yang mau baca saja tapi nggak mau memahami dan mengamalkan, tidak sempurna juga. Atau dia memahami tapi nggak mau baca, tidak memperbaiki bacaannya, nggak mau mengamalkannya, kurang sempurna. Yang ketiga, dia mau mengamalkannya tapi nggak baca, nggak memahami, nggak bisa. Maka ketiganya ini saling keterkaitan. Dan bagaimana kalau seandainya saya sekarang fokus membaca saja, memperbaiki bacaan? Tidak masalah, karena memang ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Bahkan perintah pertama sekali bagaimana kunci untuk memahami, yaitu pertama bacanya harus baik. Bahkan ayat yang pertama sekali turun, kita diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca yang baik. Bahkan baginda Rasulullah itu ketika suruh baca dia merasa berat. Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Lantas malaikat Jibril, dia ikutin saja apa yang saya baca. Akhirnya diikuti, ditalaqikan, tidak dituntut untuk memahami apa maksudnya, tapi bagaimana bisa mengikuti, mempraktekkan apa yang sudah dibaca. Dan itu adalah kunci yang harus kita fahami. Yang pertama, interaksi awal dalam bersama Quran dalam membaca. Innallaha yuhibbu ayyaqra'ul Qur'an kama unzila. Sesungguhnya semakin baiknya bacaan Quran kita, maka Allah semakin cinta kepada si pembaca. Maka definisi tahsin tilawah, tahsin berasal kata hassana yuhassinu tahsinan, yang artinya memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Bahkan semakin kita sering membaca Quran, kenapa ini Ahlul Quran harus baca tiap hari? Itu salah satunya membiasakan mata kita, kemudian membiasakan lidah kita akan semakin ringan. Maka interaksi kepada Quran itu yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana kita bisa istiqomah. Itu adalah nilai yang paling mahal sekali. Kemudian tilawah berasal dari kata tala yatlu tilawatan, yang artinya bacaan, dan tilawah Al-Quran artinya bacaan Al-Quran. Bahkan secara istilah, at-tilawatu istilahan, tilawatuhu tilawatan, tubayyinu hurufaha, wa yuta'anna fi adaiha, liyakuna adna ila fahmil ma'ani. Membaca Al-Quran dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya, dan berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya, agar lebih mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya. Jadi menjelaskan huruf-hurufnya. Yang namanya tilawah itu baik secara pengucapan makharijul huruf dan sifatul hurufnya, panjang pendeknya, dengungnya, tebal tipisnya, waqaf wal iftidaknya. Intinya segala yang berkaitan dengan Quran ketika kita praktikkan secara baik, itulah yang dikatakan haqqut tilawah. Itu memenuhi hak-hak dalam membaca Quran. Maka dalam Quran itu ada ayatnya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih. Ini harus kita garis bawahi bahwa dalam membaca Quran itu ada hak-hak yang harus kita jaga. Apa itu hak-haknya? Salah satu, selain kita menjaga adabnya, juga bagaimana kita mempraktekkan ketika membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Maka itu dikatakan haqqut tilawah,
memenuhi hak-hak di dalam membaca Al-Quran. Nanti kalau mau lihat ayatnya bisa dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi salah satu bagaimana kita meningkatkan keimanan juga menjaga hak-hak setiap Quran yang kita baca. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka itulah sebenarnya orang-orang yang merugi. Kemudian tahsin tilawah adalah upaya memperbaiki dan membaguskan bacaan Quran. Kemudian apa sih pentingnya? Kenapa kita harus terus berusaha memperbaiki bacaan Quran kita? Maka keutamaan orang yang selalu memperbaiki bacaan Qurannya, tilawah yang baik dan benar sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyuqra al-Qur'an kama unzila." Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai yang apabila seorang itu membaca Quran sebagaimana Quran itu diturunkan. Bagaimana Quran diturunkan, yaitu dengan bacaan yang baik dan benar. Kemudian tilawah yang bagus akan memudahkan pembacanya untuk mendengarkan, menghayati sebagaimana misi Quran diturunkan. Yaitu dalam surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi Quran ini kita harus mentadabburinya, menghayati dari setiap apa yang kita baca. Maka kunci bagaimana kita bisa mendapatkan penghayatan, memahami Quran, maka salah satu kuncinya adalah bacaan yang baik dan benar. Maka biasanya ada orang yang tak paham maksud dari Quran pun, ataupun dia nggak mengerti baca Quran, tapi ketika ada orang yang membaca Quran itu betul-betul bacanya bagus, suaranya indah, itu bisa mengantarkan si pendengar tersentuh hatinya, padahal dia tidak paham apa yang dibaca. Itulah salah satu kedahsyatan kitab Al-Quran ketika dia dibaca dengan bacaan yang baik dan benar. Kemudian kita dianjurkan membaca Quran itu dalam sebulan sekali khatam. Ini juga hadis yang sangat masyhur. Abdullah bin Amr ketika disuruh oleh baginda Rasulullah, Iqra'ul Quran fi syahr. Wahai Abdullah bin Amr, bacalah Quran sebulan sekali. Abdullah bin Amr menjawab, ini ajidu quwwah. Wahai baginda Rasulullah, saya ini orang yang semangat belajar Quran. Kalau seandainya engkau menyuruh saya khatam sebulan sekali, terlalu sedikit. Disuruh 20 hari sekali. Kemudian jawabannya sama, masih mampu 15 hari, 10 hari, 7 hari, sampai kepada 3 hari. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau menghatamkan 3 hari sekali khatam Quran kalau bacaannya masih lambat? Maka ini salah satu kuncinya. Semakin lancarnya kita membaca Quran, semakin baiknya kita membaca Quran, maka semakin banyak juga ayat yang bisa kita baca. Ya, contoh sederhana bulan Ramadan saja, kalau bacanya masih ya, bisa 1 halaman itu setengah jam. Tapi kalau lancar ya 5 menit atau 1 jam bisa 1 juz. Sehingga kita bisa membagi waktu. Contoh, sholat 5 waktu. Sebelum sholat 2 halaman, sesudah sholat 2 halaman. Sebelum sholat zuhur lagi 2 halaman, sesudah sholat zuhur lagi 2 halaman. Nggak terasa dibagi 5 sudah 1 juz. Ini tata cara bagaimana kita tidak merasa berat kalau ingin baca 1 hari 1 juz. Kemudian tilawah yang bagus memungkinkan seseorang itu akan mendapatkan ganjaran yang disebut mereka adalah orang yang baik, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini kita harus mengambil peranan di antara salah satunya. Siapakah orang yang terbaik di antara kalian? Kita mau mengambil peranan ta'allamal, belajar, atau wa'allamah, mengajar,
atau bisa keduanya, mengambil peranan belajar dan mengajar. Kan? Jangan sampai di antara salah satu ini kita nggak ngambil perannya. Yang dikatakan dalam hadis, siapakah orang yang terbaik di antara kalian? Orang yang belajar, orang yang mengajar, atau belajar dan mengajar. Kenapa mereka dikatakan orang yang terbaik? Yang pertama, mereka dengan mendekat dengan kitab yang paling baik. Di sini disampaikan apapun yang tersinggung dengan Quran, mereka akan menjadi yang terbaik. Kemudian kenapa juga mereka dikatakan orang yang terbaik? Bisa istiqomah, bisa sabar bersama Quran. Maka ketika kita proses sabar melewati itu semuanya, layak kita dikatakan khair. Kalian adalah orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di hadis ini kita bisa mengambil peran salah satu atau keduanya, belajar dan mengajar. Gak bisa mengajar sampai meninggal, paling gak belajar sampai meninggal. Kalau bisa malah dua-duanya, belajar dan mengajar sampai akhir hidup kita. Karena memang tidak ada istilah selesai belajar Quran ini. Karena dia harus kita baca, kita pahami, kita amalkan sampai akhir hayat kita. Jadi tidak ada istilah cukup walaupun khatam Quran. Kita saya sudah khatam ketika masih kecil dulu, atau masih SMA dulu, atau masih remaja dulu. Itu salah. Yang namanya Quran itu sampai akhir hayat, pedoman hidup, yang jangan sampai satu hari kita nggak buka. Sesibuk-sibuknya kita, sesempit-sempitnya waktu kita, sempatkanlah baca Quran agar hari itu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa kita harus terus belajar Quran? Karena orang yang belajar Quran itu al-mahiru ma'as safaratil kiramil barar. Orang yang bagus baca Qurannya itu akan bersama para malaikat. Atau paling tidak contohnya bagaimana kalau kita ini didekati oleh malaikat kalau kita rajin baca Quran. Ketika kita memiliki dua pilihan, yang namanya hidup ini kan terkadang Ibu ya, ada beberapa pilihan. Kalau nggak baik, buruk. Atau ketika kita menghadapi masalah, saya ambil jalan ini atau jalan yang satu lagi. Karena memang hidup ini dihadapkan dengan pilihan. Maka orang yang selalu bersama Quran, malaikat akan membisikkan di telinga mereka pilihan yang terbaik. Contoh sederhana, bagaimana kita bisa merasakan bisikan malaikat dan syaitan? Contoh sederhana, kalau kita ketemu uang di jalan. Ketemu uang di jalan, contoh 5 juta rupiah. Kalau sedikit mungkin kita sering menghiraukan, contoh kalau 1.000 rupiah sering mengira 1.000-nya. Tapi kalau biasanya besar nominalnya, orang itu terkadang bisikan syaitannya lebih kuat. Contoh lah 10 juta rupiah ketemu di jalan, atau ketemu dompet di jalan isinya 10 juta rupiah. Itu bisikan syaitan kuat. Ambil nggak ya? Terasa antara diri kita ini punya dua pilihan. Jangan, kasihan. Itu orang yang punya mengumpulkan uangnya sulit. Atau orang yang punya memiliki keperluan dengan uang 10 juta tersebut. Mungkin dia untuk apa, kita nggak tahu. Kemudian dalam diri kita, batin kita juga membisikkan, udah simpan aja, ambil saja. Itu biasa, manusia pasti seperti itu, ada bisikan dalam dirinya. Tapi bagi orang yang selalu bersama Quran, ma'as safaratil kiramil barar, kecenderungan dalam diri kita, yaitu bisikan malaikat akan lebih kuat. Sehingga ketika kita ngambil keputusan adalah keputusan yang baik. Ini salah satunya, merasa ada bimbingan dalam diri kita. Maka itulah namanya Quran itu adalah hudan, furqan, petunjuk. Nah, siapa yang memberikan petunjuk dalam diri kita? Itulah bisikan-bisikan malaikat. Sehingga ketika kita membuat salah, diri kita ini menolak. Bisikan malaikat lebih kuat. Kenapa? Ma'as safaratil kiramil barar. Mereka itu selalu didekati dengan malaikat. Nah, malaikat itu identiknya dengan baik. Tapi orang yang jarang mengaji, gak pernah sentuh Quran, ketemu uang 10 juta di jalan, udahlah, ambil sajalah, gak ada yang punya, gak ada yang lihat. Bisikan syaitan itu lebih kuat. Nah, ini yang pentingnya. Kenapa kita harus terus belajar Quran? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Kemudian jangan khawatir kalau tadi yang mahir diberikan keutamaan. Gimana Ustaz, saya sudah belajar bertahun-tahun tapi nggak bisa-bisa juga. Yakinlah, yang namanya belajar Quran itu nggak ada istilah kata gagal. Percayalah bahwa yang namanya belajar Quran itu nggak ada kata nggak berhasil.
Jangan dibayangkan yang belajar Quran itu sama seperti orang sekolahan, sama seperti pedagang, sama seperti orang yang bertani. Kalau orang berdagang ada untung ruginya. Kalau orang bertani ada hasilnya baik, ada tidak hasilnya baik dari pertanian. Tapi orang yang belajar Quran, walaupun mereka terbata-bata, walaupun mereka bacanya mulut mereka berat sekali. Bayangkan lihat kata-katanya. Wayatata'ta, bacanya terbata-bata. Ar-rija, ar-rija. Lebih dari itu lagi, wa huwa alaihi syaqqun. Mulutnya ini berat sekali mengucapkan huruf Quran. Kan ada orang yang ya, sudah dipaksa pun 20 kali diulang-ulang, Bu, kayak gini, Bu. Nggak bisa juga mulutnya. Bu, hurufnya sa, jangan berdesis, dibaca sa juga. Nggak keluar-keluar huruf aslinya. Suruh saya bilang, Bu, huruf fa, dibaca pa juga. Udah 20 kali juga nggak bisa-bisa. Karena buah kesabaran dia belajar Quran berhak dikatakan gelarnya khair. Karena buah kesabaran, mau belajar. Tapi di samping itu juga, walaupun dia berpuluh-puluh kali mengulangnya, yakinlah falahu ajran. Dia tetap dapat 2 ganjaran. Pahala dari setiap huruf yang dia baca, kemudian kesungguhan dari belajarnya. Maka dikatakan ketika kita membaca Quran berat sekali mulut kita, kemudian kita masih terbata-bata, ambil hikmah di balik itu. Ya Allah, mungkin dulu saya jarang mengaji, atau dulu saya mengaji tapi nggak fokus, nggak serius. Sekarang engkau, ketika saya sudah belajar mengaji tapi masih terbata-bata sehingga saya harus mengulangi 10-20 kali setiap hurufnya, setiap ayatnya. Hikmahnya apa? Mungkin Allah ingin beri kita banyak pahala. Mungkin Allah ingin menutupi kekurangan-kekurangan kita dulu yang mungkin kita dulu jarang mengaji. Sehingga semakin banyak kita mengulang bacaan Quran, kebaikan akan selalu diberikan ke dalam kehidupan kita. Maka yakinlah tidak ada istilah gagal, tidak ada istilah rugi. Kenapa ibu-ibu setiap hari harus mengaji? Ustaz, kok sayanya rasanya nggak ada perubahan. Udah sekian tahun saya ngaji. Hikmahnya ada satu kisah yang sering diulang-ulang. Seorang nenek yang menyuruh cucunya mengambil air hujan, dia mengambil air ke sungai. Tapi apa yang terjadi, Bu? Neneknya tadi ngasih ember, embernya bocor. Keranjang bocor. Dia pergi ke sungai ngambil air untuk dibawa ke rumah, tapi keranjangnya dibocor dikasih nenek. Belum sampai rumah, airnya sudah mau habis, tinggal sedikit dapatnya. Begitu selalu dilewatinya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya dia letih. Wahai nenek, setiap hari engkau suruh saya ngambil air. Tapi apa, Nek? Engkau memberikan ember yang bocor. Engkau memberikan ember yang rusak. Hanya letih saja yang saya dapatkan. Akhirnya apa kata nenek tersebut? Wahai cucuku, sekarang engkau tidak perlu ambil air. Sekarang engkau berjalan mengikuti langkah yang selama ini engkau lalui. Thank you, Uncle. Langkah yang selama ini dilewatinya. Sorry, Uncle, my bag stuck. Okay. Langkah yang selama ini dilewatinya, disuruh neneknya lihat apa yang terjadi. Dia tidak memperhatikan selama ini langkah-langkahnya bahwa banyak pohon bunga di situ. Bunganya jadi subur, bunganya jadi hidup, bunganya berkembang. Rupanya selalu tersirami dari ember yang bocor tersebut. Begitulah juga kita baca Quran. Mungkin kita nggak terasa naik signifikan dalam diri kita baca Quran. Oh, kayaknya saya lambat sekali paham. Yakinlah, ketika kita sudah dekat dengan Quran, sesungguhnya kita dekat dengan hidayah. Mungkin kalau menurut kita sekarang kita belum terlalu baik, tapi rajin baca Quran. Mungkin ketika kita makin jauh dari Quran, kita jadi lebih buruk dibandingkan sekarang. Saya baca Quran masih kayak gini saja. Mungkin kalau kita nggak baca Quran lebih buruk dari yang apa kita sekarang. Jauh dari mengenal Allah, diri kita gelisah, selalu bawahnya tidak terima atas ketetapan Allah. Karena sesungguhnya ketika kita sudah dekat Quran, nazalat alaihimus sakinah.
Allah tanamkan ketenangan dalam diri kita. Maka dekat dengan Quran itu adalah suatu rezeki yang besar yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang mahal. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Yakinlah bahwa ketika hari ini ibu dimudahkan membuka mushaf Quran walaupun satu halaman, bahwa sesungguhnya itu dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika hari ini kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kita, mata kita, kaki kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka mushaf Quran. Walaupun kalau ditimbang Quran ini mungkin 1 kilo atau 2 kilogram beratnya, tapi yakinlah ketika keimanan tidak ada dalam diri kita, bisa mungkin seperti 1 ton beratnya. Kita mungkin sanggup mengangkat karung beras sampai 30 kilo, tapi ketika iman tidak ada dalam diri kita, Quran ini bisa 1 ton di berat. Itulah iman. Ketika kenapa kita hari ini dimudahkan, karena Allah masih tetapkan keimanan dalam diri kita. Maka itu yang harus kita rawat. Kemudian target tahsin tilawah untuk apa? Apa target capaian kita ketika kita belajar Quran? Apakah sedang ngaji saja? Ya paling tidak tadi targetnya Allah kita dalam posisi kebaikan. Maka sering saya sampaikan ke ibu-ibu semua. Tidak meski kalau seandainya ibu-ibu bisa jadi ustazah itu jauh lebih baik. Kalau saya punya prinsip tidak sampai, kalau ibu bisa mengajar itu lebih baik. Tapi paling tidak prinsip terendah kita adalah bagaimana setiap hari kita bisa bersama Quran. Saya tidak berharap ibu bisa jadi ustazah besar. Kalau bisa ya alhamdulillah bisa mengajarkan orang lain, bisa mengajarkan kepada keluarga anak. Tapi nilai terendahnya paling tidak ibu setiap hari bisa istiqomah buka Quran, itu nilai yang paling mahal. Maka target kita paling tidak setiap hari ibu bisa buka Quran. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kita sering mengaji, Allah ringankan lidah kita, lisan kita untuk mengucapkan huruf-huruf secara baik dan benar, sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kemudian terciptanya kemampuan membaca Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Terciptanya kemampuan bisa membaca Quran dengan lancar, sehingga kalau seandainya kita lancar, kita bisa menghatamkan Quran dalam sebulan sekali, paling tidak di bulan Ramadan. Kemudian bacaan yang lancar memudahkan kita kalau kita ingin menghafal Al-Quran. Kemudian ketika kita memahami kaidah ilmu tajwid secara baik dan benar, itu akan menghilangkan keraguan ketika kita membaca Quran. Memudahkan kita mengetahui mana yang harus didengungkan, mana tidak dengung, mana yang harus dibaca panjang, mana yang tidak. Maka kiat sukses dalam belajar Quran, ikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya dalam setiap ibadah itu adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita disuruh ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan juga kepada ibu-ibu, kita semuanya, maka dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, itu keduanya antara guru dengan murid harus sama-sama ikhlas, meluruskan niat setiap hari. Gurunya tidak ikhlas, muridnya ikhlas, juga kurang berkah. Atau gurunya ikhlas, muridnya tidak ikhlas, tidak berkah. Apalagi kedua-duanya nggak ikhlas. Maka yang terpenting ketika kita belajar, ikhlaskan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada kebaikan, maka akan ada keberkahan. Maka mudah-mudahan ketika kita sudah ikhlas karena Allah, Allah mudahkan kita untuk memahami, Allah mudahkan kita juga untuk mengamalkan dalam kehidupan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena sesungguhnya Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan niat kita. Yang kedua, yakin ketika baca Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh aku berikan kemudahan kepada kalian untuk belajar Quran kalau kalian mau. Allah tantang. Bagi yang mau akan diberikan kemudahan, tapi yang nggak mau pasti sulit. Saya pingin, kan banyak orang terkadang, saya ingin Ustaz tapi nggak ada waktu. Itu masih berat. Tapi kalau kita lawan keinginan kita dengan kita langsung buka Quran, Allah yang akan memberikan kemudahan. Bukan kemudahan sekedar baca saja, kemudahan dalam berbagai macam kehidupan kita, Allah berikan kemudahan karena keberkahan dari Quran. Kemudian kunci suksesnya bertalaki dan musafah, harus punya guru. Walaupun sekarang sudah canggih zaman, tapi tetap harus punya guru untuk mengingatkan kita, untuk memberikan nasihat. Istiqomah, al-muwazafatu fi qiraatil yaumiyah.
Istiqomah itu adalah kunci sukses dalam belajar Quran. Kemudian tidak ganti-ganti mushaf, karena setiap mushaf itu punya karakter tersendiri. Kemudian ada keterikatan diri kita. Saya setiap hari harus ngaji. Kalau nggak ada keterikatan, kita suka-suka hati saja. Jadi di dalamnya harus ditanamkan kuat. Allah, saya punya waktu mengaji Senin sampai Jumat. Kalau tidak ada halangan, maka saya harus mengaji. Nah, jadi terikat. Atau ketika seorang guru dengan murid, kalau kita punya guru, itu ada keterikatan. Tapi kalau kita mengaji sendiri itu nggak ada keterikatan. Suka-suka hati. Jadi mau ngaji enggak. Maka perlunya ada keterikatan. Kemudian bagaimana kunci sukses juga? Mendengar murattal. Bisa dengar dengan YouTube atau ibu-ibu di grup ini sudah baca nggak keluar tapi mendengarkan ibu-ibu yang lain, itu salah satunya. Karena biasanya orang sanggup membaca 30 juz tapi belum sanggup menyimak 30 juz. Ada ibu-ibu sini yang pernah menyimak orang baca Quran 30 juz? Nah, jadi di samping lisan kita membaca, tapi membiasakan juga telinga kita. Pernah nggak dengar orang baca Quran 30 juz? Berarti kalau seandainya kemarin bulan puasa ibu-ibu tuh ada yang 12 atau 11 orang. Nah di sini saja berarti telinga saya sudah mendengarkan 12 orang. Apalagi mungkin kayak bulan puasa berapa kali khatam. Jadi telinga saya juga berkali-kali mendengarkan khatam. Jadi ini membiasakan kita, bukan sekedar lisan saja kita kuat membaca 30 juz, tapi bagaimana juga telinga kita juga mampu mendengarkan bacaan Quran 30 juz. Ini kiat sukses. Karena biasanya ibu-ibu, anak-anak itu bisa ngomong, bisa berbicara itu pertama sering mendengar. Jadi telinga ini kunci. Sam'ihim wa absarihim. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi Quran itu bahasa yang pertama itu untuk mendapatkan pengetahuan itu adalah mendengar. Baru setelah itu melihat. Jadi bukan melihat dulu baru mendengar susunan Quran, tapi mendengar dulu baru dia bisa melihat, baru dia menyampaikan. Jadi mendengar itu jauh lebih kuat. Qabulun nushi, siap menerima nasihat. Kalau mau belajar Quran tapi nggak siap dikoreksi, sampai kapanpun nggak akan bisa. Maka siap untuk dikoreksi. Bukan berarti ketika dikoreksi itu gurunya benci, tidak. Gurunya ingin lebih baik. Kemudian apa nilai yang harus kita dapatkan ketika kita tadabbur Quran, membaca Quran? Bahwa sesungguhnya ketika ibu mengaji, ibu sedang ibadah. Karena makna dari Quran sendiri adalah ibadah. Membaca dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas diturunkan secara mutawatir, dan ketika kita membaca bernilai ibadah. Kemudian baca Quran itu meningkatkan keimanan. Baca Quran itu membersihkan diri kita, terutama membersihkan penyakit-penyakit dalam hati kita yang dokter-dokter itu nggak bisa menyembuhkannya kecuali dengan baca Quran. Ria, sombong, dengki, iri, itu ibu datang ke rumah sakit nggak bisa diobati. Maka dengan kita selalu baca Quran, mengikis sifat-sifat atau penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, yang itu hanya bisa diobati dari membaca Quran. Kemudian meluruskan pola pikir kita. Kemudian kita mengenal manhaj Allah atau orang Allah. Bagaimana adab kita dalam membaca Quran? Ikhlas, dalam keadaan suci, kalau bisa mampu menghadap kiblat, kemudian mulai dari isti'adzah, basmalah, kemudian tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain, fokus konsentrasi terhadap Quran, kemudian memilih waktu yang cocok atau tempat yang cocok untuk baca Quran. Kemudian bagaimana sikap kita ketika berinteraksi kepada Quran? Bayangkan kita sedang berinteraksi kepada Allah. Kemudian bayangkan ketika membaca kita berhadapan Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah membaca di hadapan kita. Kemudian seakan-akan kita dituntun Jibril untuk menyampaikan risalah Quran. Kemudian seakan-akan kita punya tanggung jawab ketika kita baca Quran, punya tanggung jawab kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilal Quran mengatakan, Al-haya fi zilalil Quran ni'matun. Ni'matun la ya'rifuha illa man zaqaha. Ni'matun tarfa'ul umur wa tubarikuhu wa tuzakkihi. Bahwa hidup di bawah naungan Quran itu hanya bisa dinikmati bagi orang yang berada di bawah naungan Quran tersebut. Maka orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Quran, dia tidak akan tahu bagaimana kenikmatan Quran itu. Maka mudah-mudahan dengan kita setiap hari membaca Quran, kita berhak mendapatkan gelar yang dikatakan dalam hadis Ahlul Quran Ahlullah wa khasatuh. Bahwa di dunia ini ada keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang dalam hidupnya dia berusaha untuk terus berinteraksi bersama Quran, baik dalam membaca, baik dalam memahami,
baik dalam mengamalkan, baik dalam menghafal Quran juga. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha terus untuk setiap harinya bisa berinteraksi, bisa berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang membaca Quran dia sedang berkata dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Silakan sampai sini ada pertanyaan Ibu. Silakan yang mau tanya. Ustadz mau Iya, bertanya. Iya Bu Dina. Iya. Yang misalkan yang kayak tadi gitu, kadang-kadang kan kita ketemu uang ya di jalanan, tapi ya nggak sebesar itu mungkin Ustadz ya. Iya. Terus apa yang mesti kita lakukan ya Ustadz? Misalkan ketemunya Rp1 atau Rp5 gitu jatuh atau berapa sen? Apa kita ambil, kita masukkan ke tabung masjid atau kita biarkan aja atau gimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Yang pertama, lihat keadaan kita. Ketika kita kalau kita tidak sanggup untuk menjaga amanah uang tersebut, biarkan saja. Ini Bu Penny ini ketemu uang, tapi kayaknya kalau saya ambil saya nggak sanggup untuk menjaga amanahnya. Jadi saya nggak sanggup nih. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab untuk mengumumkannya, Bu. Jadi Bu Penny ketemu uang walaupun Rp1 sekalipun punya tanggung jawab. Di mana mengumumkannya? Kalau zaman dulu bisa di masjid atau tempat, kalau sekarang mungkin tempat-tempat umum. Kalau seandainya kita nggak sanggup, biarkan saja. Jadi harus diumumkan gitu Ustadz? Harus. Tanggung jawab kita mengumumkan. Kalau seandainya sudah diumumkan, itu tidak ada pemiliknya, maka kita boleh masukkan ke tempat sedekah atau apapun. Oh, iya. Iya, baik. Iya, Ustadz. Kasih Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Saya waktu dulu pernah menjumpai barang temuan di pavilion Bukit Bintang. Itu berupa jam merek Burberry. Jadi saya tunggu itu di tempat sholat Ustadz, di tempat wudhu gitu. Jadi saya tanya kepada jamaah yang semua pada sholat di dalam musola itu kan nggak ada yang ngaku itu punya. Jadi saya tunggu sampai 1 jam lebih. Itu yang punya jam nggak ada datang. Jadi saya kan nggak paham ya Pak Ustadz. Saya inisiatif saya bawa ke resepsionis yang biasa ngumumkan apa yang hilang, anak hilang. Jadi saya bawa ke sana. Saya bilang ini saya tidak tahu punya siapa, ketemunya di surau gitu. Jadi saya minta tolong boleh nggak nos ini siapa yang kehilangan. Dia bilang nggak boleh. Jadi waktu nggak boleh saya bilang loh kenapa nggak boleh, saya kan nggak paham ya Pak Ustadz, kenapa tidak boleh diumumkan ya, karena terlalu banyak orang nanti orang mengaku-ngaku gitu kan. Ya udah saya pikir mau saya kembali lagi lah ke musola, saya letak ke tempatnya. Jadi yang resepsionis tuh kayak nggak rela Pak Ustadz, suruh taruh aja di situ di resepsionis. Jadi saya bilang kalau tidak diumumkan ngapain diletak di sini, nanti orangnya nyari gitu kan. Ya udah nanti kalau nggak ada ya biar di sini saja. Terus kalau biar di sini aja bagaimana, milik siapa nanti ini, saya bilang gitu kan. Ya mereka nggak mau jawab, tapi itu barang ditahan mereka, saya minta balik nggak dikasih. Jadi saya bingung gitu Pak Ustadz, maksud saya mau saya kembalikan aja lagi ke tempat wudhu yang ketinggalan gitu kan, harap-harap orangnya balik lagi, tapi nggak dikasih mereka. Ya dalam hati saya aduh gimana ini, saya pun sempat bertekak juga gitu. Enggak Kak, saya mau ambil balik. Dia bilang oh nggak boleh katanya. Loh ini kan barang temuan. Ya barang temuan kan nggak milik Anda juga, saya bilang, Anda nggak mau umumkan gitu. Jadi dia tetap bertahan dalam hati, ya udahlah. Kawan saya juga bilang udahlah udah tinggalin aja lah, biar mereka mendosa gitu kan. Ya udah, tapi nggak enak ini kok gini ya gitu. Jadi saya merasa bersalah Pak Ustadz, karena sudah memindahkan barang itu tadi kan. Tempat wudhu yang biasa di pinggirannya itu kan ada batu sedikit gitu loh, biasa tempat orang barang apa, entah jam tangan entah apa. Maksudnya mau saya balikkan lagi, nggak mau dia ini umumkan.
Jadi dia tahan Pak Ustadz. Jadi itu gimana hukumnya? Ya, Karena yang saya sudah membawanya gitu ke situ, saya jadi merasa bersalah sampai sekarang. Ya, yang pertama seperti ini Bu. Dalam hadis itu dikatakan, berapa lama kita harus mengumumkan barang yang hilang ketika kita ambil. Dalam hadis dikatakan 1 tahun penuh. Dan itu kita punya upaya untuk mengumumkannya. Kalau zaman sekarang kan sudah canggih Bu ya, dengan media sosial. Oh, saya nggak tahu Posting dulu. di Dulu grup saya nggak. WhatsApp Oh atau buat iya. publik atau apa ya, zaman sekarang sudah canggih sih. Iya. Saya dulu belum ada Atau Facebook. kalau kayak di Mekah itu kan banyak orang sering barang-barang hilang. Kalau orang sudah mengetahui bahwa di Masjidil Haram ini ada tempat yang memang disediakan, apa istilah bahasanya, Oh barang. Oh phone and barang loss. hilang, apa lost and found. Lost and found ya. Nah ya. Jadi kalau sudah tahu kita, atau di mall ada nggak fasilitas seperti itu? Saya juga nggak tahu karena pernah. Itu saya nggak tahu. Setahu saya apa-apa waktu di. itu saya dengan Santi di bandara, ketika tas beliau itu masuk kamar mandi lupa ngambilnya. Rupanya hilang, dalam tas itu ada uang, ada paspor. Akhirnya karena di bandara itu ada kantor polisi. Iya. Nah, jadi biasanya barang-barang yang hilang di KLI 1 kalau nggak salah waktu itu. Dititipkan di kantor polisi, akhirnya ketemu di situ. Ya, kalau kita yakin bahwa ada fasilitas seperti itu, tidak perlu diumumkan. Karena orang sudah tahu, oh ini Masjidil Haram punya fasilitas untuk penitipan barang yang hilang. Atau di bandara sudah ada kantor polisi yang memang kantor polisi itu menangani juga hal-hal yang hilang. Maka kita tinggal langsung datang ke tempat tertuju. Kalau misalnya kita nggak nemu kan nih, saya datangin tas saya di toilet udah nggak ada lagi, maka kita tahu, oh di sini ada fasilitas yang untuk menyimpan barang-barang hilang, maka nggak perlu. Tapi kalau memang tidak ada fasilitas seperti itu, maka dalam hadis dikatakan orang yang memegang amanah barang tersebut punya kewajiban dalam dirinya 1 tahun untuk mengumumkan. Bukan berarti 1 tahun untuk menyimpan, 1 tahun dinyimpan dan mengumumkan. Kalau seandainya kita nggak sanggup untuk melakukan seperti itu, maka letakkanlah barang tersebut di situ. Iya, jadi saya selama itu besar ini. iya berdoa terus saya Pak Ustaz, ya Allah gerakkanlah hati orang yang kehilangan itu kok masih ada di sini ke resepsionis ini gitu aja saya siang malam. Karena saya merasa berdosa, karena saya pernah dengar Pak Ustadz kalau barang temuan itu sebaik-baiknya jangan disentuh. Tapi saya setelah dengar itu, setelah saya sudah temukan barang ini, jadi saya kan tanya-tanya ya ini gimana hukumnya, oh nggak boleh gitu, seharusnya jangan memindahkan. Waduh saya nggak tahu, saya bilang. Kalau Bu Rara memang menyerahkan langsung ada tempat yang mengumumkan resepsionis Pak Ustadz, iya saya kan ingat mereka punya tanggung jawab, insya Allah itu mungkin lebih cepat bisa diumumkan bagi orang yang boleh ketinggalan. katanya. Biasa kan kalau di airport itu ada barang ketinggalan, kita tertinggal jam tangan, langsung di announcement di Iya kok ada handphone yang ketinggalan, silakan datang ke sini gitu kan. Akhirnya mungkin orang sebelum terbang pun menyemparkan dia ngambil jam tangan. Handphone pun pernah juga. Handphone saya pun pernah Pak Ustadz di airport Medan itu di dalam toilet. Jadi saya begitu masuk, ada handphone lagi ada game gitulah, lagi on dia punya game. Jadi saya tunggu-tunggu juga, tapi kan saya mau terbang Pak Ustadz ke KL. Wah, saya takut nanti ada orang masuk lagi curi kan gitu kan. Jadi saya bawalah ke Air Asia punya counter yang untuk boarding gitu kan. Jadi saya minta tolong sekali, karena kan saya udah pernah dapat barang nggak diunos. Jadi saya bilang saya mau terbang bentar lagi, nggak tahu ini handphone siapa. Saya minta tolong sebelum saya terbang, tolong diumumkan. Oh nggak bisa Bu, nanti ngaku-ngaku gitu lagi ngomong. Aduh. Nah itu ada syaratnya. Kita nggak boleh ketika ada orang datang kita langsung serahkan barang. Itu ada syaratnya cara menyerahkannya. Pertama, kira-kira berapa lama, ciri-cirinya bagaimana, mereknya apa. Kalau seandainya walaupun itu barang dia tapi dia tidak bisa menjawabnya, maka nggak boleh barang itu diserahkan. Jadi saya minta tolong kan, Noslah tolong gitu umumkan, karena saya mau terbang bentar lagi gitu kan. Kalau di toilet saya biarkan, namanya saya nampak ya Pak Ustadz, saya pun berpikir takut nanti hilang diambil orang yang mau ambil gitu. Jadi saya minta tolong, dia cakap nggak bisa langsung dikasih tahu Bu, nanti takut orang udah terbang, saya bilang gitu kan. Tolonglah, saya bilang gitu. Ya syukur kan, nggak lama dia saya tunggu-tunggu udah takut juga kan karena mau terbang.
Jadi begitu dia datang ya, itu perempuan gitu kan, ibu-ibu. Jadi begitu, Bu, ibu pemiliknya ya, saya bilang gitu kan. Terus dia lihat saya kayak saya seakan-akan pencuri gitu, Pak. Dilihat dipelototi gitu. Dalam hati saya bukan bilang terima kasih, malah saya dipelototi. Jadi ya udah, karena saya mau buru-buru, saya pun nggak mau basa-basi lagi, saya langsung pergi karena waktu itu kita punya ruang tunggu di bawah, turun lagi gitu. Jadi ya macam-macam lah Pak orang gitu kan. Jadi yang paling saya takutkan itu adalah kalau orang ambil, nanti orangnya kehilangan. Tapi ternyata pada saat kita pindahkan ke tempat yang menurut kita itu aman untuk yang di pavilion itu, dia tidak mau umumkan gitu. Jadi itu untuk saya itu bebannya gimana Pak Ustadz? Apakah itu sudah maksudnya diampuni Allah atau gimana, atau saya berdosa? Yang pertama. Iya, yang pertama tadi kan Ibu sudah titipkan. Kalau memang penitipan itu menjadi wasilah untuk sentral informasi, itu insya Allah lepas tangan. Tidak masalah Ibu. Kecuali tadi tapi nih, nggak diumumkan. Bu Rara ketemu barang di Medan, nanti mungkin kan orang bisa nyari ke pusat sumber. Contoh kalau kayak di Masjidil Haram pun nggak diumumkan Ibu. Di bandara pun kalau sudah ke kantor polisi nggak diumumkan. Ada barang-barang yang hilang. Tapi orang sudah tahu kalau kehilangan, di sana cari, mungkin ada yang mengabarkan petugasnya. Kalau mau ketemu cari barang hilang, cari ke sana aja pusatnya. Jadi orang sudah tahu larinya kemana. Kecuali tadi mungkin Bu Rara ketemu barang di Medan, dibawa ke KL. Itu contohnya juga gitu kan, sulit untuk cari informasinya. Iya. Karena dia masih wilayah yang sama. Jadi tadi kalaupun ketemu barang, yang pertama kita punya tanggung jawab 1 tahun penuh. Yang kedua, ketika memang ketemu orangnya, kemudian jangan langsung kasihkan barang. Ya kalau mungkin sekarang KTP, ada KTP-nya itu kita bisa tanya siapa namanya, sampaikan foto KTP-nya. Kalau ada uangnya pecahan berapa, jumlah nominalnya berapa. Kalau memang sudah sesuai, baru kita serahkan. Nah, satu lagi Pak, saya pun dapat waktu saya naik taksi di dalam KL nih, dulu saya belum driving. Jadi ada ini dompet ketinggalan di belakang mobil. Saya taksi. Saya tanya sama supir taksi, tadi yang terakhir alamatnya yang ini di mana gitu kan. Oh, saya baru hantar orang di Sri Petaling, dia bilang. Oh, macam tuh ya Uncle. Kenapa? Ini ada wallet, saya bilang gitu, ketinggalan di sini. Oh iya. Wah, dia mau tengok, ini bukan punya Uncle, bukan. Tak apa, nanti saya settle, saya bilang gitu kan. Nah, jadi saya tengok dia ada di situ kan, IC dia kan, ada alamat. Yaudah, saya bilang, Uncle, sebelum hantar ke rumah saya boleh tak ke alamat? Dia cakap, oh boleh. Tapi saya tak ada masalah gitu. Yaudahlah, saya hantar ke rumah saya. Terus hantar ke rumah, saya minta tolong suami hantar ke itulah alamat itu, dan betul di Sri Petaling. Nah, sama juga Pak Ustadz responnya pada saat saya itu kan ketuk-ketuk rumahnya. Begitu saya bilang, ada nggak kehilangan wallet gitu? Wah, dia nengok saya macam saya maling gitu. Maksudnya ya dia langsung ambil, langsung nggak say thank you gitu. Itu ketepatan orang Cina gitu kan. Jadi ya saya dalam hati saya, yang penting saya sudah kembalikan gitu kan ke alamat itu gitu. Dan saya pun sangat lega ya, karena ketemu dengan orang yang punya dompet. Dia cakap, oh iya, dia macam ketakutan sama saya. Ya saya kan perempuan ya, saya udah mati, saya perempuan pakai tudung, apa yang lu takutin sama saya gitu. Jadi kalau saya perhatikan orang terlalu insecure ya Pak Ustadz, terlalu kayak merasa nggak nyaman gitu ya, sehingga kita berbaik juga pun orang curiga. Tapi insya Allah kan ketika niat kita baik, tinggal Allah lagi yang balasnya, walaupun tanggapan orang berbeda-beda. Iya, saya pun nggak peduli dengan tanggapan orang. Penting saya mau kembalikan atau ketemu yang punya aja, saya lega gitu Pak Ustadz. Jadi 3 kali dalam hidup saya tuh jumpa barang. Yang keempat kali, ini saya salah nih. Saya nggak tahu, masih kecil, saya masih sekolah gitu kan. Nemu gelang emas kaki di jalan. Saya nggak tahu dulu zaman masih anak-anak, nggak tahu itu hukumnya. Jadi saya ambil Pak Ustadz, saya pakai. Terakhirnya hilang lagi di jalan juga. Itu bagaimana? Karena saya nggak tahu hukum itu bagaimana. Itu yang pertama sekali saya dapat itu. Ya, jadi segala sesuatu hukum yang kita tidak tahu, Allah maafkan. Masya Allah. Ya, Iya Pak Ustadz. Iya, makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan Ibu?
Atau kita juga ketemu barang nggak boleh ambil persenan dah Bu. Contoh saya ketemu dompetnya Bu Dina isinya 1.000 ringgit. Bu Dina, ini saya sudah temukan dompet yang tercecer, harus ada persenannya 200 ringgit. Kan harus bersyukur, kalau nggak hilang total nih duitnya, kita nggak boleh juga. Jadi mengembalikan secara ikhlas dan sukarela tanpa ada imbalan. Walaupun kita tadi sudah mengumumkan 1 tahun rupanya saya ketemu, oh ini dompetnya Bu Momi. Bu Momi saya sudah jaga loh nih dompetnya Bu Momi 1 tahun. Masa Bu Momi nggak mau ngasih uang capeknya 200 ringgit? Nah itu nggak boleh. Nggak harus secara, kalau dikasih ya diterima, alhamdulillah ada rezeki. Tapi kalau nggak dikasih kita jangan berharap akan ada imbalan. Saya ini capek nih datang ke masjid, habis uang minyak saya, kemudian saya tanya-tanya sana sini, atau saya sudah iklankan di sosial media, habis paket internet saya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau seandainya dia tidak memberikan, kita harus serahkan secara utuh sukarela kepada pemiliknya tanpa mengurangi sedikit pun isi. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan Ibu? Pak Ustadz, saya boleh tanya lagi? Ya, boleh. Itu Pak Ustadz tadi bilang kalau orang dekat ataupun selalu membaca Al-Quran akan menghilangkan penyakit hati. Menghilangkan atau apa ya Pak redaksinya? Iya, menyembuhkan. Oh, menyembuhkan penyakit hati. Iya. Pak, syifa bahasa ayat Qurannya tadi. Wa syifa'ul lima fil sudur. Mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Baik, sebenarnya jasmani dan rohani kita bisa disembuhkan. Tapi kalau Bu Raka contoh nih, punya penyakit sombong, punya penyakit ria, angkuh, datang ke rumah sakit, contoh ya, datang ke rumah sakit. Pak dokter, saya mau ngobati penyakit sombong saya. Dokter pun bingung ngasih obatnya apa. Alatnya pun nggak tahu. Alat apa yang bisa mendeteksi penyakit sombong. Maka dengan kita baca Quran, secara tidak sadar itu mengobati penyakit-penyakit hati kita itu. Tapi kalau kita lihat di mungkin di lingkungan yang terdekat kalau kita kenal lah gitu, ya gimana ya kesannya kayak jadi nyeritai. Tapi saya bertanya-tanya juga Pak Ustadz, kalau seseorang yang kita lihat ibadahnya rajin, sunnahnya bagus, kemudian tahajudnya juga rajin, ngajinya pun sangat rajin gitu, ngaji Al-Quran sangat rajin, terus kemudian ada bacaan setiap pagi itu seperti zikir pagi petang gitu kan, dan macam-macam surah yang dianjurkan tuh harian. Jadi ya kita rasakan bahwasanya seperti penyakit hatinya ada gitu, iri, kemudian cakap nggak amanah, kemudian nggak amanah, terus pemarah Pak Ustadz. Jadi saya sampai heran gini, kalau orang yang selalu membaca Al-Quran, sholatnya insya Allah dijaga dengan baik, sholat tahajudnya juga dijaga dengan baik, seharusnya kecenderungan orang itu lembut dan tidak pemarah, apalagi tidak iri, dengki, dan dapat dikatakan ya mestinya harus amanah. Nah, tapi ada kita dapatin orangnya berbalik dari apa yang semestinya dia pembaca Al-Quran dan juga ini kok seperti itu. Tentu kan kalau di luar orang yang bukan muslim akan nampaknya dia bagus kok begini gitu. Nah kalau kita sendiri sebagai muslim pun kadang bertanya-tanya, kok bisa gitu orang yang rajin ibadahnya kok penyakit hatinya masih ada di diri dia, kemudian tidak amanah, dan juga pemarahnya luar biasa, sangat-sangat pemarah. Saya kenapa ya sangat pemarah gitu. Jadi ini kenapa ya Pak Ustadz? Pernah saya juga dengar itu Ustadz mengatakan kalau kita untuk mengurangkan marah itu banyak-banyaklah bersedekah gitu, dan solusi yang detailnya saya nggak tahu, tapi memang kenapa gitu orang yang kita lihat ibadahnya bagus, mengajinya sangat rutin, rajin, kenapa dia sangat pemarah dan ada penyakit hati? Saya sampai heran di situ karena kok bisa gitu, disayangkan. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau kita sebagai orang yang di sekelilingnya itu kalau boleh
mengasih masukan yang lembut supaya tidak tersinggung? Ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, yang pertama kita kembali ke Quran dulu. Quran sudah kasih informasi kepada kita. Surah Fatir itu. Surah Fatir ayat ke-32. Ini Fatir 32. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Quran ini diberikan kepada hamba-hambanya, diwariskan. Kita amalkan, kita baca. Tapi ada 3 kelompok, 3 karakter, 3 golongan orang yang belajar Quran. Apalagi sekarang, atau ibu-ibu ada dengar informasi yang sekarang lagi ramai-ramai berita sekarang? Tahu ibu? Masa ya? Di media sosial. Tahu ya bu ya, yang lagi ramai sekarang yang kasus apa? Syekh yang lagi ramai. Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu. Iya. Benar atau tidaknya wallahu a'lam, tapi di media sosial saya juga nggak berani menanggapin selagi itu belum Itu yang dari apa ya? Yang dari Saudi Arabia ya katanya orang. Wallahu a'lam ya, saya pun wallahu a'lam yang nggak berani. Tapi intinya ya tadi bu ya, kalaupun memang itu ya kita sangat menyayangkan beliau pakar Quran apa semuanya. Tapi kita jangan terkejut juga, karena memang Quran sudah ngasihkan informasi. Jadi jangan salahkan, ini hafiz Quran, ini syekh, ini ulama, ini ustaz kok kayak gini orangnya. Kembali memang Qurannya bagus, ajaran agamanya bagus. Yang salahnya itu orangnya, bukan Qurannya. Nggak ada yang salah dengan Quran, orangnya yang salah. Karena memang manusia itu ya tidak luput dari kesalahan. Kalau di Qurannya itu nggak ada ke zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kita nggak boleh ragu sedikit pun dengan isi Quran. Yang salah itu orang yang belajar Qurannya. Apa yang menjadikan seseorang itu kenapa tidak sesuai dengan kandungan Quran? Yang pertama mungkin faktor niat yang belajar Quran. Niatnya untuk apa? Sehingga dia tidak membekas jadi akhlak. Maka golongan yang pertama orang belajar Quran itu faminhum zalimun li nafsi. Dia baca tapi bertentangan dengan apa yang ia baca dalam kehidupan. Berbalik arah. Quran ngasih tahu kayak gini tapi dia buat juga yang salah. Ada orang yang seperti itu. Kenapa? Contoh sederhana cara memahaminya. Bu Rara kalau lagi di jalan pernah nggak nampak orang melanggar lampu merah? Oh iya, ada. Kira-kira kalau Bu Rara tanya orang yang melanggar, tahu nggak dia maksud kalau lampu itu merah suruh ngapain? Ya berhenti, tahu lah Pak Ustadz. Pasti tahu dia. Kenapa dia langgar? Ya karena dia nggak taat aja sama aturan. Karena dia hanya sekedar tahu saja tapi tidak mau diamalkan. Jadi kita belajar ini Bu, belajar Quran, belajar apapun ibu dengan ustadz atau ustazah yang ada di sana, siapapun itu gurunya, jangan hanya sebatas tahu. Kalau sebatas tahu seperti lampu merah. Kalau orang yang ibu tanya melanggar lampu merah itu apa fungsinya, hijau itu apa fungsinya, kuning itu apa fungsinya, pasti mereka tahu. Tapi kenapa mereka langgar? Ya karena mereka hanya sebatas hanya tahu saja tapi tidak mau mengamalkan. Nah, ada orang yang belajar ilmu itu hanya sebatas sampai batas tahu saja, tapi tidak punya niat untuk mengamalkannya. Maka tadi dalam kita belajar tahsin tilawah itu bukan sekedar kita sebatas tahu, tapi berusaha dalam diri kita punya tanggung jawab untuk mengamalkan apa yang kita baca. Nah, ibarat tadi faminhum zalimul li nafsi itu hanya levelnya sampai batas tahu, tapi tidak punya keinginan untuk mengamalkan. Berarti kita sendiri dia berbalik arah. Harus berusaha merubah akhlak kita sendiri ya, Ustaz. Benar. Punya tanggung jawab ketika kita belajar. Bukan dikatakan Al-Quran yang kita baca itu yang merubah akhlak, tapi diri kita termotivasi dengan membaca Al-Quran itu merubah akhlak. Benar. Harus ada upaya untuk mengamalkan sehingga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Jadi jangan, saya sudah tahu ini ikhfa, tapi nggak mau diterapkan, ya nggak jadi ikhfanya dalam bacaan Quran kita. Kita sudah tahu mat ini harus bacanya 6 harokat, tapi sebatas tahu tapi tidak mempraktekkan, nggak jadi juga baca Qurannya bagus. Sama seperti orang tadi lewat lampu merah, lampu hijau. Pasti ibu mungkin pernah lihat di depan mata ibu sendiri ada orang melanggar. Kalau ditanya pasti mereka tahu harus berhenti, tapi dia langgar. Nah itulah namanya faminhum zalimul li nafsi. Dia tahu tapi dia melanggar apa yang dia tahu. Yang kedua, waminhum sabiqum bil waminhum muqtasid, pertengahan. Apa itu pertengahan? Maksiat jalan, ibadah jalan. Contoh gimana maksiat jalan, ibadah jalan?
Kalau ada polisi tiba-tiba jaga di lampu merah, dia taat. Tapi kalau nggak ada polisi, dia langgar. Sewaktu-waktu dia jalankan, sewaktu-waktu dia tidak jalankan. Nah, ada orang dalam beribadah pun seperti itu. Maksiat jalan, ibadah juga jalan. Kenapa? Karena tadi niatnya kalau lagi ramai orang, dia semangat ibadah karena ingin dilihat dia ahli ibadah. Tapi kalau lagi nggak ada orang, dia malas, keluar malasnya dengan sendiri. Nah, jadi maksiat jalan. Bahkan kalau nggak ada orang, dia bisa berbuat maksiat. Tapi kalau dia ramai orang, dia semangat ibadah. Ini namanya maksiat jalan, ibadah jalan. Itu muqtasid. Tapi yang ketiga yang kita harapkan, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ketika kita sudah belajar, tanamkan dalam diri kita sekuat mungkin berupaya, ya Allah, saya ingin mengamalkan dalam kehidupan saya semampu saya, sekuat tenaga saya. Maka kalau kita bisa seperti ketiga, ayat ke-33 34, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha dan seterusnya. Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga, dipakaikan pakaian yang terbaik, dan mereka dihilangkan dari rasa kesedihan, dan Allah Maha Pengampun, Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka dan seterusnya. Ini bunyi ayatnya. Seperti itu, Bu Rara. Iya, jadi jangan kalau heran. ngasih taunya bagaimana Pak Ustadz? Kalau misalnya kita ya kenal gitu, maksudnya cakap yang kan kita nggak mungkin pakai ayat-ayat ya melantang dia lari dari kita. So ustazah loh katanya gitu, kan nggak mungkin. Maksudnya kata-katanya gitu kadang kan menyayangkan gitu. Begitu bagusnya dia melakukan ibadahnya, tapi hariannya pemarah gitu. Pemarahnya luar biasa. Dikasih tahu tersinggung, nggak mau dengar cakap orang gitu. Tapi dia mau dengar cakap ustadznya. Tapi pun seperti hanya untuk diri dia, terhadap orang lain, keluarganya itu kasar. Gitu. Gimana ya? Saya pun bingung. Maksudnya pengen ngasih tahu gitu Pak Ustadz. Yang pertama dalam hal berdakwah itu, cari seseorang yang kira-kira ketika dia berbicara dia mau dengarnya. Mungkin kalau waktu nih kita dengan suami istri atau dengan anak, kayaknya dengan anak nih, anak kurang dengar. Tapi anak kita nih suka dengar omongan gurunya, dia lebih suka dengan gurunya. Maka kita bisa minta tolong dengan gurunya. Bu, tolong sampaikan ini bahwa nggak baik. Akhirnya gurunya yang menyampaikan. Seperti itu. Jadi cari celah, yang namanya dakwah itu kita punya cara atau punya jurus gimana cara nyampaikan ini. Punya siasat. Jadi dakwah itu punya siasat. Lalu ya dalam anak kita, namanya mendidik anak juga bagian dari dakwah. Kayaknya saya kalau ngajarin anak harus seperti ini, harus sholat, harus mengaji, dia nggak mau contoh. Tapi dengan gurunya dia mau denger, dia lebih dengar omongan gurunya, maka kita bisa titip dari omongan guru. Seperti itu. Ya harus butuh orang ketiga ya, kalau kita mungkin terlalu dekat, dia nggak mau dengar gitu ya, orang terdekat nggak mau dengar. Oke, baik Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada, insyaallah besok kita lanjutkan lagi materi tajwid kita. Ya, seperti biasa kita kembali Senin Selasa tajwid, Rabunya firqah Quran, Kamisnya kita Fatibian, Jumatnya tadabbur insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Bagi ibu yang belum baca, nanti boleh baca setelah doa. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.